Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika wajib kelas 10 kali ini kita lanjutkan ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk pertidaksamaan itu sendiri tandanya seperti apa kan gitu. Nah, tandanya pertidaksamaan itu adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Maka ketika pertidaksamaan kita menggunakan sifat-sifatnya. Yang pertama sifatnya adalah jika ada mutlak fungsi kurang dari ataupun kurang dari sama dengan suatu bilangan, maka bentukan lainnya adalah antara. Jadi bisa kita ubah dalam bentuk antara. Maksudnya apa? Berarti fungsi berada di antara positifnya C ataupun negatifnya C. Jadi kalau di sini kurang dari C, maka membacanya fungsi lebih dari min C, fungsi kurang dari C. Jadi antara positif dan negatifnya. Kalau misalkan di sini fungsinya kurang dari sama dengan, maka di sini ya fungsi antara lebih dari sama dengan min C, fungsi kurang dari sama dengan C, gitu ya. Jadi kalau nggak ada sama dengan ya nggak pakai sama dengan, kalau ada sama dengannya ya digunakan. Intinya kalau kurang dari berarti menggunakan antara. Nah, sekarang sifat yang kedua, kalau ada mutlak fungsi lebih dari ataupun lebih dari sama dengan suatu bilangan C, maka bisa kita ubah menjadi fungsinya lebih dari sama dengan positifnya C, atau fungsinya kurang dari sama dengan min C. Jadi kalau yang tadi kurang dari itu antara, kalau yang ini lebih dari itu berarti atau. Jadi fungsi lebih dari ataupun lebih dari sama dengan positifnya, atau fungsi kurang dari ataupun kurang dari sama dengan negatifnya, tergantung nanti soalnya ya. Kalau ada sama dengan maka dikasih sama dengan, kalau tidak ada berarti tidak pakai, seperti itu. Sekarang untuk sifat yang ketiga, kalau ada mutlak A per B atau fungsi A per fungsi B lebih dari ataupun kurang dari suatu bilangan C, maka bisa kita ubah dulu pembagian. Kan kalau dipindah jadi perkalian, maka kan bentukan lainnya adalah mutlak A lebih dari ataupun kurang dari C dikalikan mutlak B, kan gitu. Nah, bisa kita ubah dalam bentuk A plus C kali B dikali A min C kali B, gitu ya. Kalau misalkan C-nya nanti di depan bagaimana, berarti tinggal kamu ganti C-nya nanti dengan A, C kali A plus B ataupun C kali A min B. Jadi C-nya nanti menyesuaikan. Kalau nempel di B berarti ya C-nya dikalikan B. Kalau C-nya nanti nempel di A ya berarti C-nya dikalikan A. Intinya diubahnya adalah dalam bentuk plus minus seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita langsung ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan yang pertama, contoh soalnya adalah mutlak 3x plus 4 kurang dari sama dengan 8. Nah, sekarang kita menggunakan sifatnya kurang dari. Kalau tadi sifatnya kurang dari berarti bentukan lainnya adalah antara. Maka ya, yang ada di dalam mutlak ini kan namanya fungsi. Berarti di sini 3x plus 4 antara itu berarti dicaplok ke kanan gini ya. Positif dan negatifnya 8 berarti 8 dengan negatif 8. Karena di sini contoh soalnya di soal itu minta kurang dari sama dengan, berarti ini juga harus ada sama dengan. Mudah kan? Nah, kalau sudah seperti ini maka kita keluarkan, tinggal kita mencari nilai x nya 3x plus 4. Maka untuk mengeluarkannya berarti kan 4 yang harus kita keluarkan, plus kalau dipindah berarti jadi negatif. Maka ketika X nya dipindah berarti kan 4 nya dipindah, berarti kan di sini tinggal 3x. Ini kan, yang kanan kan berarti 8 plus 4 kalau dipindah jadi min 4. Sini juga seperti itu, min 8 plus 4 dikeluarkan ke kiri berarti min 4 gini ya. Jadi dikeluarkannya sama ke kanan dan ke kiri gitu. Maka di sini min 8 min 4 berarti min 12. 3x 8 kurangi 4 berarti 4. Nah, di sini kan masih 3x. Yang kita cari adalah nilai x. Maka di sini x-nya. Nah,
3 kali X. 3 kalau kita pindah berarti menjadi pembagian, maka di sini 4/3. Yang sebelah sini berarti min 12 kali dipindah jadi bagi gitu. Jadi harus imbang. Gitu ya. Maka di sini hasilnya nanti X antara min 12 bagi 3 berarti min 4 dan 4/3. Ini adalah sudah merupakan himpunan penyelesaian untuk contoh soal kurang dari. Sekarang kita lanjut ke misalkan soal yang kedua. Mutlak 5 min 2x misalkan lebih dari 7. Nah, maka kita lihat untuk sifatnya lebih dari ini ya. Sifatnya lebih dari itu kita menggunakan atau. Berarti di sini tinggal kita masukkan fungsi. Perhatikan fungsinya 5 min 2x lebih dari 7, lebih dari positifnya ya. Atau fungsinya berarti 5 min 2x kurang dari negatifnya. Baru kita lanjutkan pengerjaannya seperti biasa. Nah, kita mencari yang pertama dulu. 5-nya kita pindah ya, berarti di sini min 2x lebih dari 7. 5 dipindah jadi min 5 gini ya. Min 2x lebih dari 7 kurang 5 berarti 2. Nah, ini yang harus diingat. Nilai x-nya di sini bernilai negatif. Maka ketika x-nya bernilai negatif, harus kita jadikan positif. Bagaimana itu? Maka harus kita kalikan dengan negatif, kan gitu. Harus kita kalikan dengan negatif. Maka ketika di sini dikalikan negatif, berarti min 2 kali min, berarti kan di sini jadinya 2. 2 kali min berarti kan min 2, gini kan. Nah, tandanya kalau ini lebih dari, maka tinggal kita balik jadi kurang dari. Gini ya. Jadi kalau x-nya bernilai negatif, maka tandanya harus dibalik dengan dikalikan negatif, gitu ya. Maka di sini jadinya x kurang dari min 2. Ini kan perkalian, kita pindah jadi pembagian, maka x-nya kurang dari min 1. Yang harus diingat kalau x-nya bernilai negatif, maka tandanya harus dibalik, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang 5 min 2x kurang dari min 7 sama, berarti min 2x kurang dari min 7 plus 5 dipindah jadi min 5, maka min 2x kurang dari utang 7 utang 5 berarti min 12 sama. X nya bernilai negatif, berarti harus kita kalikan dengan negatif. Berarti di sini jadinya 2x min 12 kali min berarti 12. Tandanya awalnya kurang dari, kita jadikan lebih dari, gini ya. Maka x nya menjadi 12 kali dipindah jadi bagi, berarti x nya lebih dari 12 bagi 2 adalah 6. Jadi kalau di soal dia cuma minta lebih dari saja, berarti tandanya hanya lebih dari. Kalau di soal minta lebih dari sama dengan, berarti nanti bentukannya juga harus ada sama dengan, gitu ya. Maka untuk himpunannya kita dapatkan x nya kurang dari min 1 atau x lebih dari 6. Mudah kan? Nah, intinya harus paham, hafal sifatnya. Kalau kurang dari berarti pakai antara, kalau lebih dari berarti pakai atau, positif dengan negatifnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Misalkan ada soal 2 kali mutlak x min 1 lebih dari mutlak x plus 2. Maka kalau ada bentukan seperti ini, berarti kan ini sama seperti sifatnya yang nomor 3, kan gitu. Mutlak lebih dari atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan C mutlak B. Nah, C nya berarti berapa? C nya kan berarti yang di luar mutlak. Ini ada angka
2. Sekarang 2-nya berarti kan dia nempel di A kan gitu. Kalau yang bentukan ini kan C-nya nempel di B. Kalau di contoh soal ini kan C-nya nempel di yang depannya. Maka kita ubah menjadi, nah, ini kita ubah menjadi, ini kan A, ini B, maka di sini jadi CA plus B kita kalikan dengan CA min B. Oke. Gini ya. Jadi C itu mengikuti. Yang penting ini adalah plus dan minus. Sekarang tinggal kita masukkan. Kita ubah menjadi CA, berarti kan 2 kali X min 1 plus B-nya itu adalah X plus 2. Kan gini. Dikali dengan CA, berarti 2 kali X min 1 min X plus 2. Oke, kita jadikan seperti ini. Nah, sekarang kalau ada perkalian dengan penjumlahan, maka kita kerjakan yang perkalian dulu. Berarti 2 kali X, ini 2 kali X berarti 2X, 2 kali min 1 berarti min 2, kan gitu. Ini plus berarti plus X plus 2, gini. Oke, yang satunya berarti sama ya, 2X, 2 kali min 1 berarti min 2. Nah, ini negatifnya, ingat harus dikalikan juga. Min kali X berarti min X, min kali plus 2 berarti min 2. Gini ya. Nah, kemudian yang punya variabel sama kita jumlahkan atau kita kurangi. 2X plus X berarti 3X, min 2 plus 2 berarti 0 ya. Berarti sudah ya, tinggal gini. Yang satunya berarti 2X min X berarti tinggal X, min 2 berarti min 4, kan gini. Ini sama dengan 0. Nah, kalau bentukan seperti ini berarti kan dia sudah pemfaktoran, maka kita cari nilainya. Cari nilai di garis bilangannya dulu ya. Sekarang 3X sama dengan 0 dengan X min 4 sama dengan 0. Gini dulu, kita cari bentukan lainnya dulu ya. Nah, berarti kan di sini X-nya ketemunya 0/3 itu berapa? Tetap 0 gitu ya. X min 4 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang baru kita dapatkan di garis bilangan. Nah, ini bedanya dengan soal yang awal-awal tadi ya. Berarti di sini ada 0, di sini ada angka 4. Dilihat soalnya minta lebih dari, maka ya di sini tinggal Ustazah tambahi di sini ya untuk sifatnya. Jika lebih dari ataupun lebih dari sama dengan, maka daerah uji yang kita ambil adalah yang positif. Sedangkan kalau di soal itu kurang dari ataupun kurang dari sama dengan, maka daerah uji yang kita ambil adalah yang negatif gitu ya. Maksudnya seperti apa? Kita kembali di sini. Nah, karena di soal minta lebih dari, nah di sini berarti terbuka ya. Terbuka. Kalau misalkan ada sama dengan berarti nanti ini bolongannya lingkarannya nanti tertutup atau penuh, lingkaran penuh gitu. Itu membedakan lebih dari dengan lebih dari sama dengan. Oke. Untuk daerah ujinya bagaimana? Maka kita mengambil angka sembarang. Ya. Daerah uji, misalkan kita menguji daerah yang tengah sini, misalkan antara 0 dengan 4 ada angka berapa? Misalkan saya ngambil angka 1 misalkan. Nah, 1. Gini ya. Dibedakan biar nggak bingung. Nah, misalkan saya ngambilnya nilai X-nya 1 misalkan. Ya sudah, kamu masukkan ke angka sini. 3 kali 1. Nilainya positif atau negatif? Positif. Gitu ya. Sekarang X-nya kita ganti 1. 1 min 4. 1 min 4 itu nilainya apa nanti?
negatif. Maka positif kalau dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Maka untuk daerah sini bernilai negatif. Gitu, daerah ujinya bernilai negatif. Nah, kalau di sini negatif berarti sisinya tinggal selang-seling. Kalau sini negatif berarti ini positif. Gini ya. Negatif, positif. Jadi bacanya positif, negatif, positif, selang-seling. Terus apakah untuk daerah ujinya itu harus yang di tengah? Tidak. Kita bisa menggunakan daerah uji sembarang. Nah, misalkan kamu mau ngambil yang daerah uji sini misalkan. Kalau misalkan kamu ngambil 5, ya sudah tinggal kamu masukkan 3 kali 5 berapa? Positif ya. Kemudian kalau sini kamu ambil 5 dikurangi 4, berarti kan hasilnya positif. Positif kali positif apa? Positif. Kan gitu. Di daerah ujinya sama. Nah, sekarang tinggal kamu lihat di soal dia minta lebih dari. Maka kalau lebih dari ataupun lebih dari sama dengan kita ngambil daerah yang positif, berarti yang sini. Maka ini adalah daerahnya. Maka bagaimana untuk menulis himpunannya? Menulis himpunan penyelesaiannya, sebelah kirinya 0, berarti X kurang dari 0. Atau sebelah kanannya 4, berarti X lebih dari 4. Gitu. Oke, sekarang untuk contoh soal yang terakhir, modelnya seperti ini membacanya. Mutlak 2x min 1, sini kan berarti karena dicaplok, berarti mutlak 2x min 1 lebih dari 1, mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 3. Artinya apa? Artinya dia ada dua bentukan. Oke, bentukan yang pertama itu adalah soal untuk ini. Nilai mutlak 2x min 1 lebih dari 1, berarti kan bisa saya tulis di sini ya, bisa tulis di sini. Mutlak 2x min 1 lebih dari 1, kan gitu. Nah, untuk bentukan yang selanjutnya itu kan yang ini. Mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 3. Berarti kita jabarkan. Yang satunya mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau sudah bentukan seperti ini berarti kan sudah jelas, bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah bentukan untuk mutlak lebih dari. Kalau lebih dari, dilihat lagi. Untuk mutlak lebih dari berarti kita menggunakan atau. Ya, fungsi lebih dari positif atau fungsi kurang dari negatif. Berarti kita menggunakan atau. Berarti di sini 2x min 1 lebih dari positifnya atau 2x min 1 kurang dari negatifnya. Kita kerjakan yang sebelah sini dulu. Nah, sama. Berarti 2x lebih dari 1 min dipindah jadi plus. Berarti 2x lebih dari 2, maka x nya lebih dari 2 per 2 ya. 2 ini kan 2 kali. Berarti x lebih dari 2 per 2, maka x lebih dari 1. Atau yang selanjutnya di sini 2x kurang dari min 1, min dipindah jadi plus 1. Min 1 plus 1 berapa? 0. Maka untuk mencari x nya berarti kan x kurang dari 0 per 2. 0 dibagi 2, maka nilai x nya kurang dari 0. Gitu ya. Ini x lebih dari 1, x kurang dari. Sekarang untuk yang selanjutnya, kita mengerjakan untuk yang bentukan mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 3. Kalau tadi sifatnya, nah kita lihat lagi. Untuk kurang dari, maka sifatnya adalah antara positif dan negatifnya. Maka kita kerjakan juga. Berarti fungsinya, berarti 2x min 1 berada di antara positifnya dan negatif. Berarti positif 3, negatif 3. Karena ini ada sama dengan, maka kita gunakan juga sama dengan. Gitu ya. Maka pengerjaannya seperti soal yang awal tadi. Berarti kita keluarkan. Mencari nilai x nya berarti kita keluarkan min 1 nya.
2x. Ya, kalau sudah kita keluarkan min 1, min dipindah jadi plus, berarti di sini 3 plus 1. Min dikeluarkan jadi min 1 dikeluarkan jadi plus 1, berarti di sini min 3 plus 1. Gitu ya. Min 3 plus 1, utang 3 punya uang 1, berarti min 2. 2x 3 tambah 1 berarti 4. Baru sekarang sudah 2x, maka kita mencari x-nya. Berarti untuk mencari x-nya, perkalian dipindah jadi pembagian. Maka di sini 4/2, dan sini dipindah berarti min 2 kali dipindah jadi bagi ini ya. Maka didapatkan x lebih dari sama dengan min 2 bagi 2 berarti min 1. X kurang dari sama dengan 4 bagi 2 berarti 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita iriskan semuanya. Jadi kita jadikan satu irisan di garis bilangan. Yang pertama, kita lihat dulu angka-angkanya. Berarti kan di sini ada angka 1, angka 0. Berarti kan di sini 0, di sini 1. Di sini ada angka min 1, ada angka 2. Berarti kan di sini min 1, ada angka 2. Gini kan? Nah, untuk membedakan tadi, kalau di sini cuma lebih dari saja, berarti kan nggak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, maka titiknya adalah titik terbuka. Berarti di angka 1 dan 0 itu adalah titik terbuka. Gini. Sedangkan untuk yang min 1 dengan 2 ada sama dengannya. Berarti di sini titiknya tertutup. Maksudnya gini, tertutup itu penuh. Nah, penuh untuk menunjukkan mana yang ada sama dengannya, mana yang tidak. Selanjutnya adalah kita iriskan. Yang pertama, x lebih dari 1. Lebih dari itu kan berarti ke kanannya 1. 1 berarti ke kanan. Tidak ada bedanya ya. X lebih dari 1 berarti kan ke kanannya 1, gini ya. Oke, sudah. Setelah itu x kurang dari 0. X kurang dari itu kan berarti ke sebelah kiri. Kurang dari 0, sebelah kirinya 0. Sudah yang sebelah sini. Sekarang tinggal kita lanjutkan. X lebih dari min 1 kurang dari 2. Kalau di tengah-tengah maka dia di antara. Antara itu maksudnya gimana? Berarti dari min 1 sampai ke 2. Nah, ini maksudnya antara. Maka untuk melihat mana daerah irisannya atau yang kena dua-duanya, ya kan? Nah, tinggal kamu lihat yang sini wilayahnya kurang dari 1. Oh, cuman ada 1, berarti kan tidak mencakup keduanya. Daerah yang tengah sini antara min 1 dengan 0 ada 1, 2 mencakup keduanya, kan gitu. Untuk daerah antara 0 dengan 1, oh cuman ada 1, berarti tidak, gitu ya. Antara daerah 1 dengan 2, 1, 2, oh mencakup keduanya. Lebih dari 2, oh cuman 1, berarti tidak. Nah, sudah terlihat dari sini mana yang mencakup keduanya. Maka daerah yang mencakup keduanya adalah yang daerah di antara min 1 dengan 0 dan daerah antara 1 dengan 2. Kan gitu. Daerahnya kan sini kan yang kena. Kan daerah yang sini ya yang kena. Maka untuk menulis himpunannya bagaimana? Sama himpunannya. Nah, karena daerahnya di sini kan di tengah-tengah antara min 1 dengan 0, maka sama kamu nuliskan X berarti di tengah-tengah antara min 1 dengan 0, caplok ke kanan. Itu kalau menulis antara. Kan karena ada 2. Nah, berarti jawabannya gini. X antara min 1 dengan 0 atau X antara 1 dengan 2. Ya kan, daerah yang kedua caplok ke kanan. Nah, lalu apa yang membedakan terbuka dan tertutup? Nah, di sini kalau min 1 di sini kan titiknya titik tertutup ya, penuh. Artinya apa? Artinya di angka min 1 ini harus ada sama dengan. Gitu. Yang di 0 terbuka, berarti nggak usah sama dengan.
Yang satu oh terbuka, di sini berarti nggak pakai sama dengan. Yang dua oh tertutup, maka yang sini harus diberi sama itu ya. Jadi terbuka tertutupnya itu harus jelas supaya bisa menentukan himpunan penyelesaian yang benar. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi untuk beberapa contoh soal ini nanti kita lanjutkan lagi di sesi diskusi. Untuk kelas IPA kita lanjutkan di grup Telegram. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.